terkait program SMK Pusat Keunggulan, Bapak dan Ibu. Ya, berdasarkan putusaku yang kami terima dari teman-teman SMK PK, bahwa bisa kami simpulkan bahwa tujuan program dari SMK PK itu adalah pertama mewujudkan pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu sehingga terdapat peningkatan kualitas dan kinerja lulusannya. Kemudian yang kedua, menjadikan SMK PK sebagai SMK rujukan yang dapat berfungsi sebagai pusat keunggulan. Ya, peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya. Kemudian yang ketiga, tujuan program SMK Pusat Keunggulan adalah meningkatkan rata-rata nilai nasional literasi dan numerasi SMK di raport pendidikan. Nah, selanjutnya ini adalah proses dan hasil pembelajaran yang diharapkan ya dari program SMK PK terkait pengembangan literasi dan numerasi. Di sini ada kegiatan pengembangan literasi dan numerasi di mana dibagi menjadi 2 sub, yaitu 17A dan 17B. 17A ini spesifik terkait pengembangan literasi, di mana yang nanti akan saya jabarkan. Ya, di pengembangan literasi ini ada 5 uraian kegiatan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dari teman dari SMK PK pasti juga sudah tahu juga tentang uraian ini. Pertama yaitu pelatihan mandiri melalui PMM. Kemudian 2, pembiasaan kegiatan literasi sekolah. 3, pelaksanaan penerbitan buku karya peserta didik atau guru. 4, lomba keberhasilan program literasi sekolah dengan menyertakan video kegiatan literasi, durasi kurang lebih 10 menit. Dan yang kelima, melakukan uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI di sekolah dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran di Badan Bahasa. Di mana output dari 5 kegiatan ini, yang pertama adalah para guru akan menerima sertifikat topik ya yang mereka ikuti di PMN yang pelatihan mandiri tadi. Kemudian ada jurnal literasi siswa, kemudian jumlah buku yang dibaca oleh siswa, 4, jumlah buku yang berhasil diterbitkan, 5, video kegiatan literasi yang berdurasi 10 menit maksimal, dan yang keenam adalah sertifikat UKBI dari Badan Bahasa. Nah, itu 17A terkait pengembangan literasi. Kemudian yang 17B itu terkait pengembangan numerasi. Di sini ada 2, yaitu pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM, dan 2, workshop penguatan numerasi guru agar semua warga sekolah melakukan pembiasaan yang dapat meningkatkan kemampuan numerasi anak. Ini outputnya nanti ada 2, yaitu sertifikat topik dan dokumen asesmen berbasis numerasi. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan ya di disclaimer awal tadi, bahwa mohon maaf untuk 17B memang kami Badan Bahasa tidak membuat juknisnya seperti itu, dan itu sudah disetujui karena memang kami selama ini menangani di literasi bukan di numerasi. Sudah disetujui oleh PIC dari Direktorat SMK yang menangani SMK PK waktu kami rapat dan berdiskusi di acara konsultasi 2 minggu yang lalu. Nah, ini Bapak dan Ibu ya terkait pengembangan literasi tadi. Jadi yang pertama ya, seperti kita ketahui bahwa ada 1.770 SMK PK ya yang pada tahun ini menerima bantuan pemerintah
ya untuk penguatan pembelajaran berbasis dunia kerja yang di dalamnya terdapat program peningkatan literasi dan numerasi. Nah, yang saya tayangkan di sini ini hanya 5. Jadi terkait pengembangan literasinya ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Kedua, pembiasaan kegiatan literasi di sekolah. 3, pelaksanaan penerbitan buku karya peserta didik atau guru. 4, pelaksanaan berbagai lomba keberhasilan program literasi sekolah dengan menyertakan video kegiatan literasi. Dan yang kelima, pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia di sekolah. Terkait hal yang kelima, yaitu pelaksanaan UKBI, tadi juknisnya sudah disosialisasikan dan disampaikan oleh Mbak Wulandari. Nah, saya selanjutnya akan menyampaikan untuk yang poin 2, 3, dan 4 yang Bapak Ibu. Karena untuk yang poin pertama yaitu pelatihan mandiri melalui PMM, kami yakin Bapak Ibu dari SMKPK sudah dapat melakukannya secara mandiri. Gitu. Karena PMM ini memang sudah lama diluncurkan oleh Mas Menteri dan diharapkan semua guru di Indonesia dapat melakukan pelatihan mandiri melalui PMM. Ya. Ini Bapak dan Ibu, jika kita simpulkan untuk program SMKPK ini, ya kita bisa memakai teori perubahan di mana program SMKPK kita harapkan mampu mendorong pembudayaan literasi dan numerasi guna meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik khususnya di SMK. Nah, aktornya atau siapa sebenarnya pihak yang paling berperan untuk program ini? Yang pertama tentu saja Kemendikbudristek, ya. Kemudian yang kedua itu mitra atau lembaga lain yang memang bekerja sama dengan SMKPK dan guru serta orang tua peserta didik. Inputnya apa, Bapak dan Ibu? Inputnya ya 5 hal tadi yang sudah saya sampaikan di Salindia sebelum ini, yaitu inputnya adalah pelatihan mandiri melalui PMM, pembiasaan kegiatan literasi di sekolah, pelaksanaan penerbitan buku karya peserta didik atau guru, kemudian keempat, pelaksanaan berbagai lomba keberhasilan program literasi sekolah dengan menyertakan video kegiatan literasi dan pelaksanaan UKBI di sekolah. Output yang diharapkan adalah guru SMK mampu berlatih secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasinya. Kemudian yang kedua, di satuan pendidikan SMK banyak kegiatan literasi yang dilaksanakan. Ketiga, karya peserta didik dan guru SMK diterbitkan. Keempat, kegiatan literasi di satuan pendidikan SMK terdokumentasi dan mendapatkan apresiasi. Dan yang kelima, guru dan peserta didik SMK mengikuti UKBI. Nah, kemudian outcome yang kita harapkan yaitu tumbuhnya budaya literasi dan numerasi di satuan pendidikan SMK, dan akhirnya kita akan bersama-sama mendapatkan hasil akhirnya yaitu peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik SMA. Bentuk penguatan literasi untuk mendukung program SMKPK. Ya, sebelum saya menyampaikan satu persatu ya tentang pembiasaan, penerbitan buku, dan pemberian apresiasi, kita perlu pahami bersama bahwa di era sekarang ini literasi itu tidak bisa dikaitkan dengan membaca dan menulis. Ya, literasi saat ini itu juga mencakupi keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Nah, kemampuan tersebut dinamakan literasi informasi. Di sini saya mengutip pendapat dari Claire dan Ferguson ya dalam Kemendikbud 2016 bahwa komponen literasi informasi itu terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Kita selama ini mungkin baru mengetahui bahwa adanya literasi dasar ya, 6 literasi dasar. Tapi sebenarnya literasi sebagai literasi informasi itu ada
ada 6 komponen ini, ya. Termasuk di dalamnya adalah literasi dasar. Ya, baik Bapak dan Ibu, untuk mendukung program SMKPK terkait kegiatan literasi itu dapat dilakukan melalui 3 kegiatan berikut ini. Pertama yaitu pembiasaan kegiatan literasi di sekolah, kemudian pelaksanaan penerbitan buku karya peserta didik atau guru, dan yang ketiga pemberian apresiasi keberhasilan program literasi di SMKPK melalui berbagai lomba keberhasilan program literasi sekolah dengan menyertakan video kegiatan literasi. Nah, ini beberapa contoh ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak Ibu di lapangan bisa mengembangkan atau menambahkan. Ya, pertama yaitu terkait pembiasaan literasi di sekolah. Itu bisa kita lakukan dengan cara pembuatan majalah dinding. Nah, majalah dinding ini bisa disesuaikan kontennya atau isinya dengan jurusan SMKPK. Dan majalah dinding ini bisa memuat materi terkait fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, itu bisa kita lakukan ya pembiasaan berkunjung ke perpustakaan. Ya, kunjungannya ini bersifat wajib. Pembiasaan kunjungan wajib perpustakaan dapat diterapkan secara per kelas, periodik, dan pada hari tertentu. Pembiasaan kunjungan wajib perpustakaan bisa dimulai dengan aktivitas membuat resensi buku atau mengulas buku yang ada di perpustakaan tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung pembiasaan ini tentu saja ketersediaan buku di perpustakaan itu perlu diperhatikan oleh pihak sekolah. Kegiatan yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembiasaan literasi di sekolah yaitu membentuk klub baca. Ya, klub baca buku. Maaf ini kurang. Ya, klub baca buku ini adalah kelompok membaca dan membicarakan buku berdasarkan suatu topik atau daftar bacaan yang disepakati. Dan yang keempat, ya, kegiatan yang bisa dilakukan juga yaitu membentuk klub sinematografi, ya. Klub sinematografi ini adalah kelompok pembuatan film atau konten oleh siswa yang tertarik dalam sinematografi dan juga mengadakan kegiatan bedah atau kritik film. Selanjutnya pelaksanaan penerbitan karya siswa atau guru ya Bapak dan Ibu. Di sini kami mencontohkan ada 2, yaitu pertama gerakan menulis bersama. Gerakan menulis bersama ini dapat dibagi menjadi 2 jenis tulisan, yaitu fiksi dan non-fiksi. Kemudian pada praktik baik ini sekolah dapat melakukan fasilitasi dengan cara membuat kelompok penulis. Dan yang ketiga, praktik baik gerakan menulis bersama ini merupakan wujud dari 2 kewajiban tuntutan SMKPK, yaitu jumlah buku yang ditulis dan jumlah buku yang dibaca, seperti yang saya tampilkan di tabel yang awal tadi. Nah, kegiatan yang kedua Bapak dan Ibu yaitu bengkel sastra. Bengkel sastra ini dulu pernah dilakukan secara rutin Bapak dan Ibu oleh Badan Bahasa. Di balai kantor juga dilakukan kegiatan yang sama. Ya, kegiatan bengkel sastra ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan yang secara intensif membahas karya sastra, proses kreatif menciptakan karya sastra dan penulisan karya sastra. Akan tetapi Bapak dan Ibu perlu dipahami bahwa kegiatan bengkel sastra ini tidak bertujuan membuat peserta didik menjadi sastrawan. Kalaupun nanti pada akhirnya ada salah seorang peserta didik yang akhirnya menjadi sastrawan, itu memang sebuah bonus lah, sebuah anugerah gitu. Tapi di kegiatan ini sama sekali tidak bertujuan untuk mencetak seorang sastrawan. Tidak. Tetapi kegiatan ini lebih pada mengarahkan peserta didik agar mereka itu lebih kreatif dalam hal penulisan sastra. Ya.
Kemudian yang ketiga, kegiatan bengkel sastra ini dapat dibedakan menjadi 4 macam Bapak dan Ibu, disesuaikan dengan genre karya sastra yang ingin ditulis oleh siswa. Yang pertama, bengkel penulisan puisi. 2, bengkel penulisan prosa. Ketiga, bengkel penulisan naskah drama. Dan yang keempat, bengkel penulisan skenario film. Adapun contoh silabus kegiatan bengkel sastra sesuai dengan genrenya nanti dapat Bapak Ibu lihat dan pelajari melalui tautan yang saya tebalkan ini. bit.ly garis miring 3 XVKU VD. Ini nanti bisa dibaca di juknis yang sudah kami buat. Dan yang terakhir, hasil karya peserta didik nanti dapat dikumpulkan kemudian diterbitkan dalam bentuk Antologi Karya Sastra Siswa SMK PK. Nah, yang ketiga terkait pemberian apresiasi ya Bapak dan Ibu ya, melalui lomba pembuatan video praktik baik literasi di sekolah. Ya, jadi ada 3 tahap nanti yang harus dilalui oleh SMK PK sebagai ini ya, nanti jika memang akan mengikuti ajang ini ya, ajang lomba video di mana nanti pemenangnya akan mendapatkan apresiasi dari Direktorat SMK. Tahap yang pertama yaitu nanti ada pengusulan. Jadi peserta ya SMK PK itu membuat dokumentasi aksi nyata atau praktik baik pelaksanaan program literasi di sekolah dalam bentuk video dengan durasi waktu 3-10 menit. Kemudian video tersebut harus diunggah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui kanal YouTube dan media sosial milik masing-masing sekolah. Ketiga, video aksi nyata atau praktik baik pelaksanaan program literasi di sekolah dikirim juga kepada panitia melalui tautan yang nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh tim SMK PK Direktorat SMK. Nah, selanjutnya tahap penilaian. Dalam tahap penilaian ini, pertama-tama panitia akan melakukan seleksi administrasi terlebih dahulu. Kemudian akan dilakukan penilaian substansi atau konten video oleh Dewan Juri yang terdiri atas praktisi, akademisi, dan perwakilan dari Direktorat SMK. Nah, ini yang tidak kalah penting Bapak dan Ibu, nanti mohon untuk dicatat ya bahwa terkait penilaian video praktik baik nanti ya, di mana kami akan menilai dari 3 aspek, yaitu dari isi atau konten videonya ini berbobot 65%. Kemudian kualitas video ini berbobot 25% dan dari penggunaan bahasa ya, dari segi kebahasaan kami beri bobot 10%. Jadi nanti saat membuat video ini baik dalam bahasa yang digunakan di dalam video maupun dalam penulisan karirnya nanti itu harus diperhatikan ini ya, penulisannya harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah, tahap yang ketiga atau terakhir yaitu tahap penetapan pemenang. Ya, setelah Dewan Juri memberikan penilaian, selanjutnya Dewan Juri itu akan merekomendasikan beberapa kandidat penerima apresiasi keberhasilan program literasi di SMK PK kepada Direktur SMK. Selanjutnya, Direktur SMK akan menetapkan sekolah penerima apresiasi keberhasilan program literasi di SMK PK. Untuk kriteria umumnya, pertama adalah video yang dikirimkan itu merupakan karya yang orisinal atau asli, jadi bukan plagiat. Kemudian yang kedua, peserta wajib membuat satu video berdurasi 3-10 menit yang memuat aksi nyata atau praktik baik pelaksanaan program literasi di sekolah masing-masing.
Video yang dibuat harus memerhatikan kesesuaian tema dan keselarasan video dengan narasi. Mengandung unsur yang inspiratif, mengandung unsur kreativitas, dan tidak mengandung unsur sara. Takarir video menunjukkan uraian aktivitas yang mendukung penguatan literasi di sekolah yang dilakukan pada tahun 2024. Yang kelima, video disajikan secara praktis, menarik, dan alur cerita atau inti ceritanya mudah dipahami. Dan yang keenam, video wajib diunggah di laman YouTube dan media sosial sekolah. Kemudian file video juga wajib diunggah dalam bentuk tautan file dan dikirimkan kepada panitia melalui tautan yang nanti disediakan oleh panitia. Nah, yang terakhir ini adalah ketentuan khususnya. Yang pertama, video harus dibuat dalam format lanskap dan durasi video sekitar 3-10 menit. Resolusinya minimal Full HD 1920 x 1080, minimal 1280 x 720 HD, dan formatnya adalah MP4. Kedua, konten video tidak mengandung miskonsepsi tentang literasi. Ketiga, video dapat menampilkan aksi nyata atau praktik baik pelaksanaan program literasi di sekolah yang terkait dengan tema berikut ini. Pertama, pembiasaan kegiatan literasi di sekolah. Kedua, pengelolaan dan pemanfaatan buku di perpustakaan sekolah, sudut baca di kelas, atau pojok baca di sekolah. Ketiga, penciptaan lingkungan sekolah yang kaya literasi. Keempat, pelaksanaan pelatihan menulis untuk peserta didik hingga hasil tulisan tersebut dibukukan atau diterbitkan. Dan tema yang kelima adalah pelaksanaan pelatihan terkait peningkatan kompetensi literasi untuk guru.